Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Putri Wulandari dengan NPM 0941221105 dari kelas A Angkatan 2022 Program Studi Farmasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu jendela terapi dalam dunia farmasi. Untuk itu langsung saja kita lanjut ke video berikutnya. Jadi, apa itu jendela terapi? Jadi, jendela terapeutik adalah jumlah obat antara jumlah yang memberikan efek atau dosis efektif dan jumlah yang memberikan efek samping lebih banyak daripada efek yang diinginkan. Jadi, jumlah efek samping dalam obat tersebut akan lebih dominan, lebih banyak dibandingkan dengan efek yang akan diinginkan. Itulah disebut dengan jendela terapi. Nah, berikutnya ada dari indeks terapeutik. Indeks terapeutik dari suatu obat adalah rasio dari dosis yang menghasilkan toksisitas dengan dosis yang menghasilkan suatu respon yang efektif dan diinginkan secara klinik dalam suatu populasi individu. Indeks terapeutik adalah toksis atau dosis efektif ukuran keamanan dari suatu obat. Jadi, indeks terapeutik itu merupakan suatu keamanan dari suatu obat yang akan kita dapatkan seperti itu. Untuk slide berikutnya ada kolerasi terapeutik, hubungan antara dosis dan kadar obat atau konsentrasi plasma. Tujuannya kebanyakan terapi obat adalah menjaga respon terapeutik agar stabil dalam durasi pengobatan, biasanya dipertahankan konsentrasi plasma efektif. Nah, kita dapat ambil contoh dari gambar di samping. Jika seseorang meminum obat, maka kadar obat yang diabsorpsi di dalam darah digambarkan sebagai kurva naik dari A ke B. Nah, obat yang sesuai dosis. Nah, atau dari kurva A ke C adalah obat yang overdosis atau dosisnya berlebihan. Jadi, dapat dikatakan ketika suatu zat atau obat terabsorpsi dari cairan gastrointestinal ke dalam cairan darah, maka akan terjadi kenaikan kadar zat atau obat di dalam darah hingga suatu waktu mencapai kadar yang maksimum dan proses absorpsi selesai. Bisa lihat pada grafik. Di dalam grafik ditunjukkan pada kode A sampai B atau kode A sampai C merupakan yang paling dominan peristiwa absorpsinya, dan sedangkan pada kode B dan C kadar obat di dalam darah merupakan kadar yang puncak. Sedangkan setelah itu pada kode antara B ke D atau C ke D adalah obat yang mulai termetabolisme dan tereliminasi sehingga kadar obat aktif di dalam darah mulai turun. Mungkin seperti itu penjelasan singkat dari gambar tabel atau grafik di samping. Nah, ada pertanyaan di samping. Kapan obat mulai berkhasiat dan kapan obat mulai menjadi racun? Nah, jawabannya adalah obat mulai berkhasiat adalah ketika kadar obat di dalam darah itu berada pada rentang-rentang jendela terapi obat. Jika kita meminum obat dan kadar obat tersebut terabsorpsi mencapai batas bawah jendela terapi obat, maka obat akan menimbulkan efek terhadap tubuh kita atau khasiat dari obat tersebut. Namun, jika kadar obat tersebut berada di bawah batas jendela terapi obat, maka obat tersebut tidak akan berefek bagi tubuh kita. Seperti itu. Oke, lanjut pada pertanyaan terakhir, mengapa obat yang berkhasiat tersebut mampu menjadi racun? Jawabannya adalah bahwa yang membedakan suatu zat menjadi obat atau racun hanyalah dosisnya. Maka jawaban dari pertanyaan di atas adalah ketika kadar obat di dalam darah berlebih dosisnya, atau dengan kata lain obat beracun apabila jauh melebihi dosis jendela terapi obat dan di atas jendela terapi obat, maka obat dari toksisitas obat itu akan berwarna merah, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke farmakodinamik dan resep. Farmakodinamik adalah efek obat terhadap tubuh atau kerja obat pada tubuh. Jadi, sebagian besar obat dapat bekerja jika terikat dengan reseptornya. Ikatan obat dengan reseptor melalui gaya atau ikatan kimia kovalen ini akan lebih besar dibandingkan dengan elektrostatik, dan elektrostatik ini akan lebih besar daripada hidrofobik, yang dimana ikatan obat reseptor itu akan melalui gaya atau ikatan kimia. Berikutnya ada reseptor. Reseptor merupakan komponen sel atau organisme yang berinteraksi dengan obat yang mengawali proses biokimia untuk menghasilkan efek obat. Sebagian besar adalah protein. Nah, di mana sih letak reseptor? Jadi, letak reseptor itu berada di membran sel dalam sitoplasma dan juga di inti sel. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan reseptor disebut dengan ligan. Syarat reseptor yaitu selektif terhadap ligan, harus bisa mengubah fungsi ikatannya menjadi fungsi biologis. Berikut adalah fungsi dari reseptor. Yang pertama,
Reseptor sebagai penentu hubungan kuantitatif antara konsentrasi obat dan respon farmakologis. Dan yang kedua, reseptor sebagai protein regulatorik dan komponen mekanisme penyaluran sinyal kimiawi yang menjadi target bagi obat. Dan yang terakhir, reseptor sebagai penentu kunci efek terapeutik dan toksis obat. Itu adalah fungsi dari reseptor.